Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bambang Edi Sunario selaku Gembala Sidang. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima lawatan dan hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Shalom jemaat, semua bersuka cita. Haleluya. Kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus selama 1 minggu ini. Oh Tuhan Yesus, ini semuanya karena karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami masih boleh duduk bersama di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Karena setiap pujian kami, setiap Tuhan Yesus, penyembahan kami Tuhan Yesus hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa anak-Mu ini kami peraskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, menara kekuatan.
hormat, kuasa bagi raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, hanya Kau yang memegang janji Tuhan. Kau tak pernah ingkari janjimu, Yesus. Hanya Kau yang kami percaya, Tuhan. Yesus, hanya janjimu, Tuhan. Yesus, kami percaya, Tuhan. Yesus, hanya janjimu, Tuhan. Kami percaya Engkau, Tuhan. Kami percaya janjimu, Yesus. Kami percaya Kau, Tuhan. Kami andalkan Kau, Yesus. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Oh, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, Kau memberkati kami Tuhan, Kau pulihkan kami Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom Aleihim. Jumpa lagi dalam ibadah online di hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Saudaraku, setelah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri menerima firman kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami sekalian boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu dan boleh menjadi bau-bauan yang menyenangkan di hadirat-Mu. Sekarang kami mempersiapkan diri untuk kami boleh menerima firman Tuhan, menerima kebenaran-kebenaran ilahi untuk membawa kami semakin memahami Engkau, semakin kami dekat kepadamu, semakin hidup kami kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan hikmat-Mu, berikan juga pengurapan yang sama dengan seluruh jemaat-Mu dan para pendengar dengan hikmat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada ibadah hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021, mari kita akan kembali belajar tentang firman kebenaran yang saya akan berjudul Kedahsyatan Kuasa Doa Orang Benar. Saya ulang, kedahsyatan kuasa doa orang benar. Mari kita akan membaca lebih dulu sebagai ayat yang menjadi pokok bahasan kita pada ibadah kali ini. Dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 bagian B. Mari siapkan Alkitabmu. Siapkan juga alat tulismu, buku catatan, supaya kita bisa mencatat hal-hal penting yang dapat kita pelajari pada ibadah hari ini. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 bagian B. Demikian firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, doa adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam setiap agama. Setiap agama dan kepercayaan ada doa yang sebagai bagian dari ritual terpenting suatu agama atau kepercayaan. Karena apa? Diyakini doa adalah merupakan satu sarana komunikasi dengan yang disembah dan yang dipercayai. Dengan yang sifatnya adi kodrati. Dan kalau bagi kita orang-orang Kristen, adalah doa itu adalah merupakan satu hubungan atau relasi persekutuan antara manusia dengan Allah. Nah, saudaraku, dan di dalam doa ini
adalah juga merupakan satu hubungan yang intim antara jemaat sebagai gereja Tuhan dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Nah, di dalam persekutuan atau di dalam doa ini, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bukan sekedar meminta-minta, bukan sekedar membaca doa, dihafalkan dan sebagai satu semacam kebiasaan, akan tetapi lebih daripada itu, bahwa doa bagi kita orang-orang di dalam Kristus adalah merupakan satu hubungan intim dengan Tuhan, yang di dalamnya ada pujian, penyembahan, yang mengagungkan Tuhan, dan disertai ungkapan syukur atas segala belas kasihannya, segala berkatnya, terlebih apa? Atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita sekalian oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudaraku sekalian, dan kita harus tahu, doa itu bagi orang Kristen adalah merupakan hak istimewa untuk bisa menghadap hadirat Allah. Ya. Doa itu adalah hak istimewa. Kalau orang-orang yang di luar kita, doa adalah merupakan satu permohonan kepada Allah yang jauh di sana. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang di dalam Kristus, doa itu adalah merupakan satu hak istimewa kita mendatangi hadirat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan baca ayat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan baca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan saya baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Saudaraku, jadi kita menghadap tahta Allah, kita menghadap hadirat Allah, tidak sembarang orang. Seorang bisa menghadap raja, menghadap presiden, itu pun juga tidak sembarang orang. Hanya yang diperkenan oleh sang raja bisa menghadap. Nah, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadap langsung kepadanya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah membuka jalan itu melalui dirinya sendiri. Darahnya yang telah menebus kita itu menjadi satu anugerah bagi kita untuk dapat kita berjumpa dengan Tuhan sewaktu-waktu di dalam namanya. Nah, saudaraku sekalian, dalam tema tadi saya sampaikan, kita telah baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b tadi bahwa doa orang yang benar, doa orang yang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, konteks orang benar ini, saudaraku, kita harus sadar. Bukan benar karena kita, kesalehan kita. Karena kita sebagai orang-orang yang tidak pernah berbuat jahat, dalam tanda petik ya. Dan orang yang selalu rajin, selalu aktif dalam ibadah, itu pasti orang benar. Bukan. Tapi harus diyakini, harus diketahui bahwa orang benar yang dimaksud ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebab hakikatnya manusia nggak ada yang benar kan. Tapi oleh darah Kristus, oleh pengorbanannya, siapa yang percaya kepadanya dibenarkan. Dijadikan orang-orang benar. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian,
Dan doa orang benar tadi, doa orang yang diperkenan oleh Tuhan tadi, doa dari orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus tadi, dengan sungguh-sungguh dia dinaikkan, akan dapat menggetarkan kerajaan Allah. Dapat menggerakkan Allah untuk melakukan apa yang kita mohonkan dan kita doakan. Saudaraku, sungguh luar biasa kuasa doa bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kalau kita membaca, kalau kita melihat bukti-bukti doa yang penuh kuasa oleh para nabi, oleh para rasul. Orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu mengagumkan, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 14 ayat 15-16. Ketika bangsa Israel terdesak. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Kemudian dia terhalang oleh Laut Merah. Di belakangnya ada tentara Firaun yang mengejar. Di situasi kanan kirinya tidak memungkinkan kalau mereka akan lari. Maka Musa berdoa. Dan dengan iman dia berkata, Tuhan berperang ganti kita. Dan nyatanya benar, doa Musa sanggup membelah Laut Merah. Israel bisa nyebrang. Kemudian di bagian lain juga, bagaimana ketika bangsa Yahudi diancam kematian oleh Haman. Kalau sudah baca di dalam kitab Esther. Esther mengajak Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi berdoa puasa supaya luput dari kematian yang telah dirancangkan oleh Haman si jahat. Saudaraku, dan saudara bisa tahu bagaimana akhirnya sang raja menghukum Haman karena doa puasa Esther dan orang-orang Yahudi. Kemudian contoh yang berikutnya, Elia. Dia berdoa supaya langit jangan menurunkan hujan. Selama 3,5 tahun. Sebagaimana kalau sudah bisa membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Juga dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. 3,5 tahun Israel tidak ada hujan. Tapi juga ketika dia berdoa, maka hujan turun luar biasa. Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita, Alkitab katakan. Tetapi doanya didengar karena apa? Doa orang yang benar. Kemudian kalau di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat bagaimana doa jemaat mula-mula ketika Petrus ditahan oleh Herodes yang akan dieksekusi setelah Paskah. Setelah Herodes mengeksekusi mati Yakobus, Rasul Petrus ditangkap dan siap akan dieksekusi. Tapi jemaat, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana jemaat berdoa untuk Rasul Petrus. Dan saat itu sorga menggerakkan malaikatnya. Membebaskan Petrus dari penjara. Saudara, juga bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara Filipi. Di dalam Kisah Rasul 16. Ketika dia ditahan, dibelenggu. Dia hanya menaikkan doa dan puji-pujian. Di situ tergeraklah sorga untuk membebaskan mereka. Dan terjadi kesaksian yang luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, masih banyak lagi kesaksian-kesaksian tentang itu. Bahwa doa orang benar itu didengar Allah dan besar kuasanya. Karena apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah bertindak menghancurkan musuh kita, membebaskan segala persoalan kita. Dan juga kita diberikan kemampuan untuk melewati setiap pergumulan kita. Karena doa itu
yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Doa itu kalau saudara pernah membaca kata-kata bijak ya. Doa itu bagaikan payung. Payung itu kalau kita pakai tidak bisa menghentikan hujan. Tapi setidaknya kita bisa membawa kita bertahan tidak kehujanan sampai tempat tujuan. Kalaupun seandainya kita berdoa hari ini tidak ada perubahan atau belum ada perubahan, bukan berarti tidak ada perubahan. Akan tetapi Tuhan sedang bergerak sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kairosnya Allah. Jawaban dari setiap doa kita menurut kehendak Allah, bukan menurut waktu kita dan kehendak kita. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dalam hal ini. Nah, saudaraku, kemudian sesuai dengan teks tadi, ayat tadi bahwa doa orang benar itu besar kuasanya bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang saudaraku sekalian, apa sih yang menjadi syarat supaya doa kita punya kuasa? Kita memang sudah menjadi orang-orang benar, dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Tapi seringkali kita berdoa kok tidak ada apa-apa. Saudaraku, saya pelajari ada satu hal yang menjadi syarat supaya doa kita itu mendapatkan jawaban tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, doa harus dilandasi dengan iman yang benar. Doa harus berdasarkan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 5 ayat 15. Di sana dijelaskan bahwa itu doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah doa yang berkuasa. Dengan Tuhan berfirman, jikalau engkau berdoa di dalam namaku, jika engkau meminta sesuatu di dalam namaku, Bapa akan mengabulkan. Ya, bagaimana Yohanes pasal 14 ayat 14. Mari kita berdoa di dalam namanya. Jadi doa harus dilandasi dengan iman yang benar. Syarat yang kedua untuk doa kita punya kuasa adalah tidak sedang dalam ikatan dosa. Ayat 16a dari Yakobus pasal yang kelima tadi, supaya kita saling mengaku dosa. Ya, kita saling mengaku dosa. Jadi hati kita tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga doa itu tidak cacat. Orang kalau sedang menyimpan dendam kepada seseorang, apalagi mendoakan orang lain supaya dia jatuh, supaya mereka mengalami kecelakaan karena sudah menyakiti kita, maka di situ kita sedang dalam ikatan dosa. Doa itu tidak akan dapat dikabulkan, bahkan tidak akan punya kuasa apa-apa. Karena apa? Doa yang tidak disertai kasih, doa yang tidak disertai dengan hati yang penuh syukur dan mengasihi sesama dan menghormati Allah. Nah, kalau kita masih dalam belepotan dosa, tidak mungkin Tuhan berkenan. Haleluya. Syarat yang ketiga adalah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa sudah menerima jawaban. Baca dalam Markus 11 ayat 24. Ya. Tuhan berfirman bahasanya apabila engkau meminta sesuatu dan seolah-olah kamu sudah menerima, maka Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan memberikan. Jadi diperlukan iman bahwa sudah mendapatkan. Sehingga selalu berkatakan, Tuhan terima kasih engkau sudah memberkati aku pada hari ini. Memberkati keluargaku hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa engkau sudah memberikan kami kemenangan dalam pergumulan ini. Nah, diperlukan satu hal semacam ini. Seperti yang diajarkan Tuhan bahwa seolah-olah sudah menerima. Ya. Jadi bukan seolah-olah artinya itu kita berandai-andai, tidak. Tetapi disitulah ketika kamu beriman, kamu mendapatkan sesuatu itu, dan kamu berkata, aku sudah menerimanya, di situ jadi kenyataan. Haleluya. Yang keempat, syarat yang keempat, sepakat atau sehati dengan pendoa yang lain. Tuhan berfirman, jikalau ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di antaranya. Jika di antara kamu ada 2 orang sepakat berdoa, maka aku akan mengabulkan. Kata firman Tuhan. Ya.
2 orang itu siapa? Bisa suami istri. Bisa orang tua dengan anak. Dalam satu rumah ada berapa? Minimal ada 2 orang yang sudah berkeluarga. Ada suami istri. Kalau sudah punya anak-anak, bersama dengan anak-anak, berarti lebih dari 2 orang, 3 orang. Tuhan berkenan memberikan jawaban ketika kita sepakat. Oleh karena itu doa sepakat itu perlu bagi setiap kita. Makanya setiap pagi bangun tidur, lakukan doa itu. Bersama istrimu, bersama anak-anakmu, membangun mezbah. Petang hari setelah melakukan aktivitas, lakukan juga. Ucapan syukur sepanjang hari ini, Tuhan sudah memberkati. Bukan berarti doa sendiri itu tidak manjur, juga tidak. Akan tetapi sepakat itu merupakan kunci bahwa Tuhan berkenan. Kemudian yang kelima, berdoa dengan tekun dan bersungguh-sungguh, tidak putus asa. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1-8. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang. Dan ada janda yang mempunyai perkara yang ditangani oleh hakim ini. Tiap hari janda ini datang, "Pak Hakim, tolong bela perkaraku. Aku tidak salah." Hakim ini tidak menghiraukan. Terus tiap hari janda ini terus tidak henti-hentinya datang kepada hakim untuk memohon supaya dia dibela perkaranya, dibenarkan di depan lawannya. Maka hakim ini setelah melihat kenekatan janda ini tiap hari berdatangan, datang terus kepadanya, dia berpikir, sekalipun aku tidak takut sama Tuhan, tidak menghormati orang, tapi kalau janda terus-terusan kepadaku membuat aku ini tidak nyaman. Daripada nanti dia tiba-tiba menyerang saya, ya baiklah, aku benarkan aja. Akhirnya dia mengatakan, ya wis, kamu dibenarkan. Ya wis, perkaramu tak bela, kamu benar, diputus benar. Nah, saudara, di sini ada sesuatu hal yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang tekun doanya itu pasti diberikan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan. Tuhan berfirman, bukankah Allahmu, Bapamu di surga, tidak akan menunda-nunda lagi untuk memberikan jawaban kepadamu. Asal tekun. Nah, kemudian yang keenam, ini yang paling penting. Doanya tidak salah, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, untuk ini mari kita akan baca di dalam Yakobus pasal 4. Kalau ini kita baca, harus kita ngerti. Ya. Yakobus pasal 4 yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Saya ulang. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsu. Nah, ini ya. Oleh karena itu banyak orang ketika berdoa itu dengan satu nafsu untuk aku ingin ini, aku ingin itu. Seperti Nobita dengan Doraemon. Aku ingin ini, aku ingin itu. Hawa nafsunya dipuaskan. Dan Tuhan tidak berkenan. Sebab setiap apa yang kita mohon itu hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalaupun kita diberkati, berkat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Kamu sudah ditebus, kamu sudah harga, sudah dibayar lunas. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu, firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, saudaraku, ini penting bagi kita. Jangan kita salah dalam berdoa. Oleh karena itu koreksi setiap hari. Doaku itu motivasinya apa? Untuk apa? Kalau hanya untuk kepentingan pribadiku, untuk memuaskan hawa nafsuku, Tuhan ampuni saya. Tetapi biarlah Engkau memberkati kami sesuai dengan apa yang Kau tetapkan bagi kami untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, akhirnya mari kita koreksi doa-doa kita. Adakah doa kita itu sudah punya kuasa yang hebat? Kalau tidak, mungkin 6 perkara ini belum ada pada kita. Ya.
belum memenuhi syarat dari doa yang yang bisa menggerakkan Allah memberkati kita. Oleh karena itu, mari doa itu harus dilandasi dengan iman yang benar, yaitu iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita tidak sedang di dalam ikatan dosa atau dendam kepada orang. Kemudian doa disertai dengan keyakinan bahwa kita sudah menerima. Lalu yang keempat, sepakat atau sehati dengan pendoa yang lain, baik dengan istri kita, bersama anak-anak kita, suami kita, atau dengan jemaat yang lain. Lalu berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, jangan putus asa, serta yang keenam, jangan salah dalam berdoa. Bab di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 di sana dijelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi dalam hal ini bukan setiap orang yang menyeru, oh Tuhan, Tuhan, doanya yang paling bagus, dikemas dalam satu seperti doanya orang-orang Farisi. Wah, dengan suara yang mendayu-dayu, dengan suara yang seperti seorang pujangga lah ya kalimatnya. Akan tetapi hati yang mengasihi Bapa, orang yang melakukan kehendak Bapa, disitulah doa itu diperkenan. Jadi ayat 21 dari Injil Matius ini kalau boleh saya kontekstualkan hari ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan dikabulkan doanya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apalagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Camkan ini. Doa orang benar besar kuasanya bila yakin didoakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudaraku, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Allah ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami dengan firman kebenaran. Bahwa doa orang yang benar, besar kuasanya ketika yakin didoakan. Tuhan, ajari kami untuk berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang saling mengasihi satu sama lain, tidak di dalam keadaan dosa. Dan doa yang kami naikkan secara sepakat dengan keluarga, dengan saudara seiman. Dan juga doa yang tidak salah di hadapan-Mu. Tanamkan benih-benih firman-Mu di dalam setiap kami Bapa. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya. Kiranya Tuhan memberkati. Firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan bersama-sama ibadah pada hari ini secara online ini. Juga saudara kami seiman yang lain yang dapat menangkap siaran ini. Kau berkati semua. Bahwa terus kami hidup di dalam rencana-Mu yang indah. Untuk kami hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Untuk kami hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Supaya hidup kami tak bercacat celah di hadapan-Mu. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami layak di hadapan-Mu. Biarlah setiap kehidupan kami, perbuatan kami, perkataan kami dan pikiran kami selalu menyenangkan Tuhan. Bapa, Kau memberkati anak-anak kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online ini. Pimpinan pujian, dan juga para pemusik. Juga para pendoa syafaat Tuhan. Kau berkati bahkan anak-anak Tuhan yang juga terbeban untuk mendoakan di dalam terselenggaranya ibadah ini. Engkau berkati. Mungkin hari ini adalah merupakan ibadah online yang terakhir di tahap ini. Dan minggu depan kami akan memulai ibadah tatap muka. Engkau berkati. Kau lindungi Bapa. Biarlah kiranya keberadaan situasi dari keamanan
terhadap virus ini, virus corona ini, sudah dapat kami peroleh. Karena jaminan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu rapat-rapat. Kau memberkati Banyuwangi, Kau memberkati Genteng khususnya. Supaya penularan corona ini sudah dapat diredakan oleh kuasa darah Kristus. Bapa, berkati pemerintah negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, dan segenap menteri di jajaran kabinet ini. Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, bupati, wali kota. Engkau berkati, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat. Dan juga untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, simpangkan dari musuh-musuh baik dari luar maupun dari dalam. Berikan kemampuan kepada seluruh aparat pemerintah dan aparat negara ini untuk melaksanakan tugasnya. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Berkati Tuhan juga para tokoh agama, tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa ini untuk bersinergi dengan pemerintah membangun bangsa ini. Juga di dalam menghadapi atau menanggulangi penyebaran COVID-19 yang haleluya di daerah-daerah tertentu semakin besar. Seperti di Bangkalan, di Kudus, dan tempat yang lain. Tuhan, tolong aparat setempat untuk dapat menanggulangi semuanya ini. Dan berikanlah kiranya hikmat kepada tenaga-tenaga medis, dokter dan paramedis, dan juga para relawan untuk membantu pemerintah, untuk melaksanakan tugasnya, menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Maka Tuhan, berkatilah bangsa kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bimbing kami untuk melakukan semua aktivitas di sisa hari ini. Kau berkati, Kau lindungi, untuk kami memperoleh anugerah Allah. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami hari ini. Saudaraku, mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Akhirnya saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Allah. Terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kiranya menyertai kita, memberkati kita, dan melindungi kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi hari ini merupakan ibadah online yang terakhir untuk tahap ini. Semoga ke depan penyebaran COVID-19 dapat ditanggulangi dengan baik sehingga tingkat penyebarannya sudah semakin berkurang banyak. Oleh karena itu, minggu depan kita mempersiapkan diri untuk ibadah online ini kita akhiri dan kita akan melaksanakan ibadah secara tatap muka. Namun demikian tetaplah jaga kesehatan dan tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan hindari kerumunan-kerumunan. Bila tidak perlu tidak usah keluar rumah. Dengan demikian, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan sempurna atas kita. Akhirnya, selamat beraktivitas di sisa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Shalom Alaikum.